20 Oktober 2024 menjadi titik balik bagi karir politik Prabowo Subianto. Setelah 2 kali kalah mencalonkan diri menjadi presiden, pada tanggal ini Prabowo Subianto mengukuhkan dirinya yang akhirnya berhasil memenangkan pertarungan demokrasi dan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Tahun pertama jadi tahun yang krusial, karena di tahun awal ini masyarakat akan lebih fokus pada janji-janji kampanye. Apakah ini hanya angan-angan atau realita? Dengan modal politik yang kuat dan visi astacita, pemerintahan bergerak cepat, fokus pada program-program yang dijanjikan. Namun, setiap kebijakan besar selalu datang dengan tantangan dan catatan kritis yang perlu dicermati. Bagaimana kinerja pemerintah dalam setahun terakhir, di mana capaian positifnya, dan di mana kritik konstruktif diperlukan? Mari kita bedah raport 1 tahun Kabinet Merah Putih. Dimulai dari program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis menjadi sorotan utama karena menjadi program unggulan dalam kampanye Prabowo Gibran. Dalam setahun, program ini berhasil diluncurkan dan menjangkau jutaan penerima. Secara sosial, program ini sangat populis dan diterima sebagai langkah awal untuk mengatasi masalah gizi dan stunting. Namun, capaian-capaian ini tidak luput dari catatan kritis. Meskipun manfaatnya dirasakan, besaran anggaran yang mencapai ratusan triliun memunculkan kekhawatiran dari sisi fiskal. Kritik utama adalah perlunya transparansi dan efisiensi agar dana sebesar itu tidak membebani anggaran program pembangunan lain, serta memastikan kualitas gizi benar-benar merata. 1 tahun berjalan, kritik mengenai program ini terus digaungkan. Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia atau JPPI mencatat, jumlah korban keracunan MBG per 4 Oktober 2025 mencapai 10.482 anak. Hal ini tentu sangat besar, mengingat tujuan program ini adalah untuk meningkatkan gizi anak bangsa menuju generasi emas. Di bidang pendidikan, terobosan terbesar dalam satu pemerintahan Prabowo Gibran adalah inisiasi program sekolah rakyat. Konsep sekolah asrama gratis yang diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrim adalah upaya nyata untuk memutus transmisi kemiskinan melalui jalur pendidikan, sekaligus menjamin akses penuh. Dikutip dari antaranews.com, jumlah sekolah rakyat per bulan Oktober 2025 mencapai 165 sekolah. Meskipun fokus pada akses telah ditekankan, tantangan terbesar pendidikan, yaitu disparitas kualitas, masih menjadi PR. Namun kritik muncul, apakah program ini mampu menangani masalah mutu secara massal? Tentunya masih banyak juga sektor lain yang harus dibenahi, seperti sektor energi. Dalam hal kebijakan subsidi, pemerintah terus mendorong agar subsidi energi atau BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran. Meskipun skema perubahan subsidi masih terus digodok, komitmen untuk memastikan energi tersedia di pelosok negeri melalui program seperti BBM Satu Harga menunjukkan keseriusan dalam pemerataan akses. Ada juga upaya awal untuk mendukung energi bersih melalui pembangunan pembangkit energi baru terbarukan, skala kecil dan mendorong desentralisasi energi. Secara umum, sektor energi membutuhkan regulasi yang stabil dan konsisten. Perubahan fokus kebijakan yang terlalu cepat atau tumpang tindih antar kementerian dapat menghambat investasi jangka panjang, terutama di sektor energi baru terbarukan yang membutuhkan kepastian hukum. Sinergi dan kecepatan eksekusi di tahun kedua menjadi krusial. Menurut saya ada sih ya perubahan, walaupun nggak 100% gitu. Dari adanya penangkapan korupsi di era Prabowo ya kan. Untuk dampaknya sedikit sudah dirasakan sih Mbak. Kayak seperti penyelesaian korupsi, terus juga lebih terbuka soal anggarannya dipakai untuk apa aja. Dibilang puas, cukup puas, cuman nggak 100% puas. Lumayan puas, karena masih ada 4 tahun ya, jadi belum terlalu kelihatan ininya, tapi sudah lumayan puas. Karena di wakilnya kali ya, di wakilnya itu kita bisa dibilang karena mantan bapaknya itu, jadi gimana ya menjelasannya, dibilang tidak puas juga
Tidak puas juga puas juga puas. Ya. Setara lah pokoknya. Oke. Semoga aja Indonesia jadi lebih maju, pembangunannya lebih merata, dan kesejahteraan buat masyarakat lebih terjamin. 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo adalah fase peletakan fondasi program besar. Keberhasilannya terletak pada akselerasi program sosial dan stabilitas politik. Pertanyaannya, apa langkah selanjutnya? Setelah fondasi diletakkan, di tahun kedua, kemana pemerintah harus menaruh fokusnya? Kalau menurut kami, apa yang paling krusial dari program-program pemerintah saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.